Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Ya, Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang kelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa, setidaknya rambut saya sudah saya sendiri hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih mudah. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa malam kemarin. Ya, pemirsa, penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Usai penggeledahan selanjutnya, KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Ya, Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan.
Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Sebelumnya pemirsa, mantan penyidik KPK menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meninjau atau meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Apanya? Perintangan Firly Bahuri seperti apa, Mas? Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacam itu. Saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan pemerintah.